Toiron dajin. Nah, kalau ini ada artinya. Artinya jinak ya. Jinak. Nih jawabannya B. Terus dua. Nomor dua bidafi qawi. Kemudian nomor tiga uzkurullaha daiman alif. Nomor dua jim. Nomor tiga alif. Uzkurullaha daiman. Nomor empat da'abal abu ibnahu. Da'aba yuda'ibu itu artinya canda ya. Guyon artinya. Bercanda. Seorang ayah menyandai ya anak-anaknya. Khamsah, ud'ullaha dubura kulli salatin. Dubura itu artinya ba'da. Ud'ullaha ba'da kulli salatin artinya. Sittah, kana radduhu bil ijab. Dal, ya, jadi balasannya itu dengan balasan yang positif. Atau menjawab dengan jawaban yang positif. Sabian, ibtada'al khatib khutbatahu. Khotib itu ya khotib yang maknanya adalah pengkhutbah itu yang pakai iya ya sob. Khotibun yang pakai ya itu artinya ya khotib. Khotib Jumat itu pakainya ya. Kalau khotib artinya apa? Hah? Afwan. Al-khatibu afwan. Al-khatibu yang khoknya panjang itu orang yang berpidato. Kalau pakai ya al-khatibu itu artinya apa? Tukang lah, tukang yang melamar. Khatib. Tadi coba anak-anak takkid dulu ya. Oh, nah betul-betul. Kalau khoknya panjang, itu yang menghitbah ya, yang orang yang melamar. Kalau pakai ya itu pengkhutbah. Pengkhutbah. Kemudian ya sebab berikutnya eh jawabannya Jim ya. Ibtada al-khatib khutbatah. Terus nomor 8, Thaminan. Qama an-naqid bitahwili al-qasidati. Ba tis'ah tadarruj ila al-ula. Ba asyarah taskhir as-suhub. Taskhir as-suhub. Dal sumai sebab أنا هنا لا أدري يا شباب ما هو السؤال في هنا يا شباب هل يوجد في يعني التصويت موجود في خبر مسموع. في التسجيل استمع إلى السؤال ثم أجب عن الأسئلة هذا سؤالكم يا شباب نعم. طيب ما السؤال الجواب يا شباب ماذا أمر في أول الأمر بتقوى الله صحيح صحيح. مم. بمن بعد كيف جيم. ليس بمن بعده السؤال ليس بمن بعد ليس الجواب ليس بمن بعده ماذا أمر في أول الأمر صحيح ولا لا صحيح صحيح. Sahih sebab apa yang diwasiatkan di pertama kali? Apa yang لا diwasiatkan bukan siapa ya sebab itu ba bitaqwallah. Cuma
الثاني عشر ماذا؟ من محسنهم ومسيئهم صحيح؟ صحيح. هذا الدال سو. أنا لم أكتب يعني السؤال لا أكتب سو. أظن في PDF هناك سؤاله. أنا أجيب فقط أسمع ثم أجيب أيضا، لكن لا نسمع صوتا بالكاملا. يعني الثالث عشر ماذا يا شباب؟ ماذا علينا؟ خشية الناس في الله أو خشية الله في الناس؟ خشية الناس في الله. نعم. الرابع عشر ماذا؟ الله في الناس. باء. الرابع عشر باء الله في الناس. خمسة عشر. خمسة عشر Iya. هذه نعم موجه إلى الرعية، pemimpin ya، خاصة إلى الرعية. هذا السؤال أو هذه الوصايا موجهة خاصة إلى الرعية. سادس عشر اسمه كم عدد الوصية هنا؟ ثلاث 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 أو أربع يا شباب؟ أرب- التقوى الله. أرب- ثم ماذا؟ أربعة أستاذ. أربعة يا شباب. أربعة. أربعة وصايا. هذا ربما خطأ يا شباب. Ini salahnya harusnya bukan arba'atu ya. Harusnya arba'u wasaya. Pakai mudzakkar arba'nya. Karena wasaya jamaknya wasiyah. Ya, harusnya arba'u wasaya bukan arba'atu wasaya. Kalau secara kaidah penulisan yang jim yang benar. Tapi kalau jumlah memang 4 adanya di nas. Ini juga soalnya anak nggak tulis ya sebab anak kira di PDF ada tadi. Nomor satu apa? Sahih atau khata? Satu Sahih khata ya sebab. kotak. Ya khata itu. Nomor dua ats-tsani. Sahih. Sahih. Tsalits. Sahih. لا ثالث خطأ. صحيح أو خطأ يا شباب؟ Hmm? Ini anak nggak ini source mana tadi taswirnya ya? Ini kayaknya khata ya sebab ya. Sepertinya yang sahih itu nomor dua saja, nomor satu, tiga, empat itu khata. Nomor satu khata, dua sahih, tiga khata, empat khata. Baik, nantakil ila fahmil makro ya sebab. Ada kalimat yang antum belum fahami di fahmul makro? Nah, sebab ada pertanyaan. Afwan Sat, yang ini Sat. Nah, Li ziyaratil Ka'bah al musyarrafah Sat. nah kenapa? Oh, enggak Sat. Nanya ini ya cara bacanya. Oh iya ya. Nah, yang mana itu? Li Li ja'u ila ziyarati. ayo Sat. Li ziyaratil Ka'bah al musyarrafah. Li ziyaratil al-Ka'bati al-musyarrafati. Naam Sat. Nah, ja'u ila Makkata li ziyaratil Ka'bati al-musyarrafati. Bukan musyrifah ya. Kok musyrifah tuh jadi gini isim fa'il. Kok musyarrafah isim maf'ul ya. Ka'bah yang diagungkan, yang dimuliakan. Fa'amana bihi adadun kabirun minhum wattafaqu ma'hu ala nusratihi idza hajara ilaihim. Jadi
aradun Nabi. Jadi Nabi di sini menawarkan Islam atau dakwahnya kepada penduduk Madinah yang saat itu sedang menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan haji akbar. Jadi ibadah haji, umrah itu adalah ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Jadi itu masih dilakukan. Cuma pelaksanaan haji di masa itu penuh dengan yang namanya kesyirikan. Dan akhirnya beriman ya banyak dari orang-orang penduduk Madinah itu. Dan sebab berimannya atau cepat mengimaninya penduduk Madinah atas dakwahnya Nabi itu karena dahulunya sahabat Ansor itu berperang karena mereka berasal dari suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini dulunya suka berperang. Nah, yang suka minjemin uang, yang suka pinjemi kreditan untuk beli senjata atau yang memfasilitasi senjata, yang jualan senjata itu orang Yahudi. Pernah suatu ketika orang Yahudi itu dipukul sama orang Ansor Aus Khazraj. Kemudian orang Yahudi ini bilang, tunggu saja ya, nanti saya kalau Nabi yang disebutkan di kitab saya itu sudah hadir atau sudah diutus, kami akan segera baiat dan mengalahkan kalian atau akan balas kalian. Dengar perkataan ini orang-orang Ansor itu takut ikhwah. Nah, ketika beneran ya muncul seorang nabi yang disebutkan ciri-cirinya oleh mereka, orang Yahudi ini, nah, muncul di tengah mereka di kota Mekah ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, sahabat Ansor akhirnya duluan beriman ya agar tidak didahului oleh orang Yahudi. Malah orang Yahudi yang ngasih tahu bakal ada nabi akhir zaman malah nggak beriman. Alasannya karena nabi akhir Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Bani Israel. Sesimpel itu ya, mereka nggak mau beriman. Taib. Mal maudu'ul munasib linnas. Ada lagi nggak kosakata yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, Nah, eh, la tanfa'u mada Ustaz, maknanya. nggak memberikan manfaat. La tanfa'u wa la tadur. Patung itu nggak bisa ngasih Oh, manfaat dan tidak bisa membuat mudorot. Ya dia benda mati nggak bisa ngapa-ngapain. Ngasih manfaat nggak bisa, ngasih mudorot nggak bisa. Wadah. berarti Ustaz sama arodo, Tadi sudah arodo an tadi Nabi katakan arado sallallahu. ya aridu itu artinya menawarkan, menampilkan, memaparkan, mempresentasikan. Itu semuanya maknanya arado. Wadah. Nah, Ustaz. Arada Ade. arada Muhammadun yakni syarha kitabi Bulughil Maram. Jadi Muhammad memaparkan atau mempresentasikan penjelasan kitab Bulughul Maram. Itu artinya arada. Bisa juga artinya arada menawarkan. Makanya ada istilah ma'rad al-kutub. Itu artinya adalah book fair, pameran buku, ma'rad al-kutub, pameran buku. Ya karena bukunya ditawarkan, bukunya ditampilkan, bukunya ditawarkan, bukunya dipajang. Makanya disebut dengan ma'rad al-kutub. Ada lagi? Hmm. Masrurin Ustaz. Hmm? Ahlil Mana? Madinati masrurin. Masrur, dari Wasir kata Ustaz. masrur, Masrur. bahagia artinya. Itu i'rabnya hal ya. Masrurin, bahagia. Kenapa masrurin? Ya karena ahlul Madinah banyak orang. Makanya masrurnya juga banyak. Warohabu itu Ustaz. Hah? Enak. Warohabu bihum. Rahaba yurahibu marhaban. Ba'da Ustaz. Marhaban. Setelahnya masrur. Itu kan Ustaz. rahaba yurahibu kan? Iya dari kata marhaban. Marhaban bika. Nah, Ustaz. Marhaban. Apa artinya marhaban? Selamat datang kan? Selamat datang itu kata-kata yang diucapkan kapan? Kapan Selamat. antum mengucapkan marhaban? Hmm?
Ya Syekh, antum mengucapkan marhaban ke orang lain itu Ya kapan? Ustaz, Ah, ketika datang Ustaz. ya ketika datang itu apa maksudnya? Menyambut kan? Ya, Nyambutnya. jadi rohaba yurahibu itu artinya menyambut. Jadi penduduk Madinah ini menyambut Rasulullah dan Abu Bakar dengan tarhib, dengan sambutan yang besar. خلاص يا شباب أنا أيضا. Kelas 10 Ustaz. نعم. واصل أستاذ. طيب، ما الموضوع المناسب للناس يا شباب؟ آه، الجهر بالدعوة أو الهجرة إلى المدينة؟ الجهر بالدعوة. Kok al-jahru bid-dakwah itu cuma ada di paragraf pertama dia. Ya, cuma ada di paragraf pertama secara konteks. Tapi kalau antum mau lihat, sebenarnya al-jahru bid-dakwah itu juga bagian dari hijrah dari kekufuran dan kepada keimanan. Sedangkan di paragraf yang kedua dan seterusnya itu hijrah secara fisik. Kalau yang paragraf pertama itu maknanya adalah hijrah secara batin ke Islam dari kesesatan menuju ke keimanan. Jadi lebih tepatnya mana maudhu'nya? الهجرة إلى المدينة. Al-hijratu ila Madinah. Ini lebih tepat ke hijrah ke Madinah, Sof ya. Karena kalau antum jahar bidakwah itu cuma di sini saja dibahas. Lebih banyak pembahasannya al al-hijratu ila Madinah. Jadi jawabannya itu. Kemudian bimadza amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di konteks amarallah biapa? Pak Jahru Ya, Bidakwah. al-jahru bidakwah. Di konteks ada ya di paragraf paling atas, paling pertama. Alaman arada Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwatahu. آه، Ke siapa ditawarkan dakwahnya? Madinah. Ahlil Ahlul Madinah Madinah. Ustaz. أهل Nah, Ahlil المدينة. Madinah. sahih, sahih. Bimada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu بالهجرة. bil hijrah. Mata hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib. Yathrib itu nama kota Madinah zaman dulu ya. بعد إذن. Ya, ba'dal izni minallah. Karena hijrah itu adalah bagian dari ibadah dan yang seperti itu membutuhkan izin ya. Jadi seorang rasul itu bisa melakukan hijrah kalau Rabb-nya ya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan. Apa Ustaz? 6. Itu nomor 1 benar Al-hijrah semua nggak sih Ustaz? enggak. Kan al-jahru ada Kalau antum dapat soal al-hijrah. famul makruk seperti ini, ya soalnya seperti ini, antum pilih yang paling banyak pokok bahasannya di nas apa? Dakwah Islam Ustaz. Hah? Enggak, Dakwah Bukan. Islam. lebih gini ke Madinah. kalau antum dakwah Islam tuh pokoknya pokok bahasanya cuma di paragraf kedua. Ya, dakwah Islam secara khusus ya. Itu di pokok yang di paragraf yang kedua. Paragraf ketiga nggak antum nemukan itu. Paham tuh? Nah, ini kok ini Dan Hajaro disebut di sini Hajaro disebut. Nah, masa itu? yang Artinya nomor apa? 1 Hah? Yathrobu. Yathrib bukan Yasrib. Yathrib itu kota Madinah. Zaman dulu namanya Yathrib. Bukan fiil. Bukan Yathrib. Yathrib itu nama lama kota Madinah. Kota Madinah Munawwarah itu sebelum diganti namanya kota Yathrib ya sebab. Oh, Madinah tuh Yathrib namanya. apa Ustaz? Nah, Cara kita tahu maudhu'nya gimana Ustaz? Yang lebih tepat. tadi sudah anak kasih tahu.
cara cari maudhu'nya itu antum baca nas secara keseluruhan, kemudian antum pahami kira-kira pokok bahasan yang menyeluruh, yang lebih banyak dibahas di konteks itu tentang apa. Wadah? Boleh. Saya. Yang pertama, kenapa secara konteks memang paragraf pertama ini nggak ada pokok bahasan gini ya, hijrah ya. Cuma konteks yang pertama ini, paragraf pertama ini, ya, itu menjadi sebuah sebab ya diperintahkannya hijrah, sehingga paragraf pertama ini itu masih berhubungan dengan kedua dan ketiga tentang perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Wadah ya sebab. Wadih. Baik. Kalau antum bilang 1, 2, 3, 4 ini temanya betul semua, iya bisa semua, tapi nggak mungkin antum jawab semua ya sebab pasti ada jawaban yang paling benar di antara yang benar. Nah, itu trik-trik soal antum mau ke Lipia tuh kayak gini-gini semua ya, ikhwah. Jadi antum harus memilih satu jawaban yang paling benar daripada yang benar. Nah, kalau untuk menentukan tema, antum lihat konteks keseluruhannya itu lebih besar membahas apa, maka judulnya di situ. Nah, makanya harus paham juga kalau famul makro ya, sob ya. Famul makro itu murni memang eh, sakofah antum banyak hafal kosakata itu, kok famul makro. Kok antum famul makro itu bisa dipelajari, bisa. Ya, bisa dipelajari, sob. Dengan banyak antum mempelajari kosakata, mempelajari ibarah. Itu sangat membantu antum ketika mendapatkan soal-soal tentang famul makro. Apalagi nanti antum ujiannya katanya offline ya? Offline atau online? Ayo sebab Online. Belum ada kabar. Belum ada kabar Ustaz. belum ada kabar. Belum Yang Ustaz. online sudah dapat kabar, yang bilang online tadi sudah dapat gini. Sementara baru masuk grup aja Ustaz yang Baik. Idat Ya, Surabaya. dipersiapkan saja ya sebab dipersiapkan saja. Anda dengar-dengar dari pusat kayak katanya mau di offline kan itu ujiannya. Ujiannya mau di offline kan, jadi dipersiapkan saja. Ini jaga-jaga ya, dipersiapkan. Kalau memang offline, antum persiapkan segalanya. Nanti antum harus nebeng ke kosnya siapa dulu, teman antum, mungkin kakak kelas antum sementara. Itu meminimalisir kecurangan sebab soalnya tes di sebelumnya itu banyak sekali kecurangan ya. Bahkan yang harusnya Anda lihat ya, beberapa ada siswa yang secara kualitas itu kurang ya sebab itu nilainya di luar nalar ya. Itu nyaris 100 nilainya tuh. Dengan soal yang serumit itu nilai 99 itu jenius sekali ya sebab. Bahkan ada yang dapat 100 juga, nah nggak tahu cara ngerjakannya kayak gimana itu. Tapi orang banyak juga yang pakai AI katanya ngerjakan ya. Mungkin dibuat offline tuh untuk mencegah yang seperti itu. Dulu sama Nana juga offline kok. Waktu awal Nana daftar Lipia itu offline. Jadi daftarnya offline, ujiannya offline. Jadi kita harus di Lipia itu harus tidur di pinggir jalan dulu. Cuma untuk nyari nomor antrian daftar ya. Sebab. Daftarnya aja harus punya nomor antrian. Ya daftarnya aja harus punya nomor antrian. Itu kita begadang ya. Sebab. Seharian nggak tidur. Tidur di pinggir jalan. Biar dapat nomor antrian itu. Terus diseleksi berkas. Habis itu langsung ujian ya. Jadi kalau antum nggak lulus, ya tes ujiannya di masa kita dulu, di zaman Nana, ya sudah nggak ada kampus yang bisa antum masuk daftar. Karena Lipia bukanya, kampus-kampus yang lain sudah tutup, pendaftaran Lipia itu baru buka. Jadi itu jadi motivasi ya, kalau nggak lulus mau kemana gitu. Satu-satunya ya ke kini, ke Mahatahfidz kalau dulu ya. Tapi
Ya itu dipersiapkan bagi antum yang daftar. Kalau memang kebijakannya jadi offline, dipersiapkan semuanya ya, dipersiapkan. Tapi selama belum ada kabar resmi, belum ada kabar resmi, ya berarti kembali ke kaidah asal ya, ujiannya online. Tapi ditunggu saja kabar resminya sebab biar tidak salah. Tapi itu anak cuma dengar-dengar ya sebab dengar-dengar itu kan mungkin benar, mungkin salah. Tapi nomor 6 ya sebab man hajara ma'ahu ya sebab siapa yang hijrah bersama Rasul? Siddiq. Ya, As-Siddiq. Kaifa qabala ahlul Madinah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masrurin. Kalau dinas kan masrurin. Masrurin artinya apa? Farihin. Farihin ya. Al-jahru bid-da'wati. Maksudnya apa al-jahru bid? Hah? Taglid. Taglid itu artinya keras. Ilha. Antum pernah dengar istilah ghalidhun qalbi di dalam hadis Rasul? Apa artinya ghalidhul qalbi? Artinya hati yang keras. Ya sebab al-jahru bid-da'wah itu artinya bukan keras dalam berdakwah. Artinya apa? Al al-ilha fi dakwah. Ilhahun itu artinya al-jahru. Al-ilhahu itu artinya al-jahru. Nah, soal-soal famul makruknya juga kayak gini ya, sob. Soal-soal famul makruknya ya. Terus nomor 9, aina ya'udu ismul mausul fil jumlah allati la tanfa wa la tadur. Allati itu muannas, berarti isim muannas yang paling dekat dengan allati yang mana? Dinas. Asnam. Nah, fajama'an nas wada'ahum ilal imani billah. Fajama'an nas wada'ahum ilal imani billah. Dalil ala anna rasul fajama'an nasa wada'ahum ila al-imani billah. Dalilun ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Munzir. Jadi dalil bahwasanya sebentar. Kalau munzir itu dakwahnya bukan ke iman. Wada'ahum ila atau wa anzarahum ila adzabillah itu baru munzir. Karena munzir itu artinya memperingati. Tapi kalau misalkan mendakwah dengan keimanan, ya dakwah dengan keimanan, mendakwahi tentang tema keimanan, tentang nikmat surga, pahala, balasan indah bagi Allah dari Allah, itu masuknya ke mubasyir disebut. Karena di sini pokok bahasanya tentang al-iman billah, bukan tentang azab, maka lebih tepatnya adalah mubasyir, bukan munzir, memberikan kabar gembira. Kalau munzir itu memberikan peringatan. Nomor 11 apa? Li ayyi syai'in abadu al-asnam sebab ngapain orang-orang apa namanya kafir Quraisy itu nyembah berhala? Liyaqilu. Liyakuna wasilatan ilallah ya. Jadi dijadikan wasilah ya. Min asnami kufari Makkah. Mana itu yang tidak termasuk apa berhalanya para orang kafir Mekah. Alif. Nah, Uzza itu berhalanya penduduk Mekah sebab. Lata wal Uzza wa Manata itu semuanya berhalanya orang kafir Quraisy. Nah, salisa ini bukan ya sob ya. Salisatan ukhra itu bukan termasuk berhala yang ada di kota Mekah saat itu. Kemudian nomor 13, man kana yanamu fi firasin nabi lailatul hijrah. Muzawij. Hah? Ali. Enggak sebab Ali. Ali. Yang tidur di kasurnya Rasul ketika malam hijrahnya Rasul itu Ali. Dan orang-orang saat itu mengira yang di kasur itu Rasul, ternyata Ali. Ya. Fi ayyi sanatin hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah? Tahun keberapa Al-ula. hijrah? Iya betul al-ula. Jangan salah sebab namanya orang tahun hijriah aja dihitung dari apa namanya pertama Rasul hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama Rasul hijrah ke kota Madinah. Fi aisanatin terus wa'adzabuhu huwa man huwa. Wa'adzabuhu huwa. Apa domir huwa itu yang paling dekat. Isim muzakkar yang paling dekat dengan huwa apa? Dinas. Abu Bakar. Ya. Wa'adzabuhu huwa. Adzabuhu huwa. Berarti huwa di situ
dia sebagai apa? I'rabnya sebagai apa? Ada domir ghaib hu 2 kali. Berarti ini disebut dengan i'rab apa? Ah, yang mengazab itu kan domir wawunya itu, wawul jamaah itu sebabnya mengazab, orang yang ngazab. Hu itu kembalinya ke siapa hu? Wa adzabu hu. Yang paling dekat domirnya domir apa? Domir hu ke siapa? Hu yang pertama, Bapak. hu yang pertama. Nabi. Nah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul nggak? Iya, itu ada Rasul ya, sob. Paling dekat dengan Rasul di situ. Nah, sehingga huwa yang kedua ini itu i'rabnya adalah taukid. Ya, jadi benar-benar Rasulullah. Jadi jawabannya dal Mustafa. Mustafa. Mustafa, maksudnya Mustafa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al Mustafa. Oh, Wadah ya, sob. waduh. Ini soal-soal famu makronya kayak gini, sob. Jadi antum harus terbiasa ya. Soal-soal kayak gini, soal-soal menjebak kayak gini. Perlu dibiasakan memang. Apa Nah, Ustaz tadi i'rab huwa apa? taukid, i'rab huwa yang kedua itu taukid. Dia bukan fa'il, karena fa'ilnya itu wawul jamaahnya. Wa'adzabu. Satu. Jadi orang kafir Quraisy itu yang menyiksanya, yaitu Rasul. Insaf artinya apa, Ustaz? Insaf itu artinya pertengahan. Ya turun. Bawah. Nah, maksudnya insaf itu pertengahan. Antum nggak keras, antum nggak ekstremis, antum nggak apa namanya, Di dekat apa? antum nggak ekstrim, antum nggak tasyadud. Antum tengah-tengah. Tetap. Oh, iya. Nomor 12. Arad Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwatahu ala jama'atin min ahli Madinah. Yadullu ala anna da'watal Islam apa? Ba. Ya likafatin nas. Betul. Li jama'atin nas. Al-hijratu ilal madinatu hiya al-hijratu ilal madinati hiya. Hijrah ke Madinah itu hijrah yang Itu. keberapa itu? Al-ula. Enggak, hijrah yang pertama itu enggak ke Madinah. As-tsaniyah. As-tsaniyah, hijrah pertama itu kemana Iswab? Habasyah. Habasyah. Ya, itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua baru ke Madinah. Jadi dia al-hijratu ats-tsaniyah lil muslimin. Nomor 18. Limadha hajara Nabi wa ashabuhu Iswab? Dal. Limadha hajara Nabi? Libti'ad an kaidi al-kuffar, betul, untuk menjauh dari tipu daya orang kafir. Ma awalu masjidin banahun Nabi sallallahu alaihi wasallam indal hijrah. Aqsa. Itu ke Masjid Aqsa itu di Palestina, nggak pernah. Perhatikan soalnya sebab awalu Kuba, masjidin Ustaz. banahun sallallahu alaihi wasallam Masjid An-Nabawi. Enggak, Masjid Kuba. Kuba. Rasul itu hijrah, pertama kali yang dibangun itu Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba. Nah, setelah Masjid Kuba, barulah Rasulullah SAW nantinya membuat masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Aqsa itu jauh, sama itu jawaban ngasal itu. Aqsa itu lebih dahulu ada daripada Masjid Nabawi dan Masjid Kuba ya. Itu sudah ada sejak zamannya siapa? Masjidil Aqsa. Sejak nambah Nabi apa? Sejak zaman Nabi Yakub, Nabi Yakub. Kemudian nomor 20, fa'amana bihi adadun kabirun minhum. Apa domir hak di situ sebab? Fa'amana bihi. Allah. Antum lihat domir hak yang di nas itu dekatnya ke siapa? Nih, domir hak paling dekat dengan itu mana? Sebab Fa'amana bihi. Nabi. Ya. Nabi, Ustaz. Nabi, Ustaz. Nabi, jawabannya Nabi. siapa? Isim mufrad yang Nabi. paling dekat dengan domir hu di situ an-nabi sebab. Sehingga jawabannya fa'amana apa? Fa'amana bin nabi adadun kabirun minhum. Nah, jangan ngasal sebab. Nah, soal-soal kayak gini, kalau antum ditanya marja domir, antum kembali lagi, antum lihat lagi soal nasnya. Ya, domir yang paling dekat
kembalinya ke siapa? Kalau antum ngasal jawab Allah itu salah jawabannya. Eman-eman ya. Soal-soal yang harusnya antum bisa dapat poin maksimal, karena ngasal jawabnya jadi salah. Terus al-qawaid isbab. Ma tarakaba min kalimatain wa kana yufidu wa Al-kalam. Kalam. ya ini al-kalam betul. Terdiri dari dua dan mufidah itu al-kalam betul. Min alamatil fi'li ma ada. Berikut ini tanda-tanda fi'il kecuali Yang tadi. yang mana? Taknis. Ya Tanis. al-marbu al-marbutah. Betul. Itu al-marbutah itu hanya ditulis di dua keadaan. Yang pertama isim mufrad, yang kedua apa? Jamak taksir. Munas. Jamak taksir. Ya. Itu kalau di isim ya, kalau di isim. Kemudian yang berikutnya min anwa'il af'al as-sahihah apa? Salim mudha'af wal mahmus. Ya, ba ya, salim mudha'af mahmuz. Mahmus. Nomor 4, al-fi'lul ladzi yajma' harfai al-illah min hurufihi al-asliyah. Jadi di dalam satu kata ada dua huruf illah sekaligus, namanya fi'il apa? Lafif. Lafif. Al-jumlatul lati tahtawi ala mahmuz lam. Mahmuzul lami yang mana? Jim. Jim. Mahmuzul lam. Nasya'a. Hamzahnya di huruf lam. Nasya'a, betul. Nasya'a. Ingat sebab soal mahmuz lami, berarti hamzahnya di huruf lam. Hamzahnya di lamul fi'li yang mana? Nasya'a. Ya. Terus kalau ro'a itu termasuk fi'il mahmuz atau fi'il mu'tal, sebab? Fi'il. Mu'tal. Betul mu'tal. Dia nggak jatuh ke mahmuz. Karena syaratnya mahmuz itu salah satu di antara hurufnya itu memang ada hamzah, tapi hurufnya semuanya haruslah huruf sahih. Karena di sini ada huruf illah, maka walaupun ada hamzah jatuhnya tetap ke mahmuz. Ini sudah pernah kita jelaskan di kelas ya. Nah, itu iya Jatuhnya tetap fi'il naqis, bukan mahmuz. Enggak Terus berikutnya sebab al-fi'lul ladzi yakunu fihi harfun mukarrarun huwa Mudha'af. Alif. itu fi'il mudha'af, betul. Itu fi'il mudha'af. Ud ila baitika. Al-fi'lul ladzi tahta khatun min amthilati fi'il apa? Nah, sebelum antum nilai apa kata asal dari ud ya, sebab? Apa fi'il madhinya? Ada. Ada ya'udu. Ya'idu. Ada ya'udu. Na'udu. Nah, itu termasuk fi'il apa? Ada harfu Asal. ilahnya enggak? Misal. Asal Ustaz. Ya, ini kalau misal itu di awal apa di tengah? Di awal. Di Awal. Nah, yang itu harfu ilahnya di mana? Ada ya'udu. Tengah. Nah, Di tengah. Kok di tengah apa? Di Ajwa. fi'li. Ajwa Ustaz. Al-fi'lu ladzi kanat fa'uhu harfu ilah. Nah, kalau fa'nya yang harfu ilah namanya fi'il apa? misal. Malaltu minan naum. Al-fi'lu ladzi tahta khatun min amthilati. Ini kan dari kata malla. Yamillu. Malaltu. Ba. Fi'il apa? Ya, mudha'af. Nomor 9 Mudha'af. fi'il mudha'af. Ya'idul waladu. Nah, ya'idu di sini apa kata kerja ya'idu ya, sebab? Apa fi'il madhi dari ya'idu? Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Ya, artinya berjanji. Wa'ada ya'idu itu termasuk fi'il apa? Misal. Ya, fi'il misal benar ilahnya di awal. An yu'abbiru al-adibu an afkarihi duna takalluf. Hadhihi al-ibarah ta'rifun li At-taba'. da. Jim. Ya, ini at-taba ya, betul. Khalid ra'aituhu
wa abuhu yarkabani as-sayyarah. Hadhil jumlah laysat fasihatan. Sebabnya karena apa? Dha'fu ta'lif. Ya, ini maksudnya ke dha'fu ta'lif. Dha'fu ta'lif atau mukhalafatu wadhi'i lughah. Yang menyelisih, yang diselisihi kaidah nahwu atau sharaf. Nahu. Nahwu. Nahwunya, betul ya, betul nahwunya. Ya. Aslinya yang betul gimana? Ra'aitu Khalidan wa abahu yarkabani as-sayyarah. Hasilnya kayak gitu. Itu kaidah nahwu yang diselisihi. So, betul dha'fu ta'lif jawabannya. Terus berikutnya. An yakuna al-kalam mutabiqan li muqtadi ahwalil mukhatabin ma'a fasahatihi. Hadhihi al-ibara ta'rifun li. Balaghah. Nah, ini ta'rif balaghah ya. Itu balaghah. Kalau ilmu ma'ani ada istilah kaifiyah. Kaifa yutabik. Nah, ada kata kaifa. Kalau nggak ada kata kaifa, yutabik al-kalam muqtadal ahwal, itu jatuhnya ke ta'rif balaghah. Nomor 14 min aqsami ulumil balaghah apa? Alif. Alif, ilmul bayan, ilmul badi, ilmul ma'a, ilmul ma'ani. Ilmun yu'rafu bihi isalul ma'na al-wahid biturukin mukhtalifah. Nah, menyampaikan satu tema tapi dengan gaya bahasa yang beragam. Ini namanya ilmu apa? Bayan. Ya, maksudnya ke ilmul bayan. Nomor 16 min mabahith ilmil badi apa? Jim. Ya, al-muqabalah, ada at-tauriyah, ada al-jinas, betul. Ilmul badi itu masuk ke dalamnya muqabalah, jinas sama tauriyah. Kalau yang alif itu ada ijaz, ijaz itu ilmul ma'ani. Kalau yang ba itu ada itnab, itnab itu ilmul ma'ani. Jadi jim. 17 al-ilmu alladhi ya'tani bi tahsinil kalam min jihatil lafzi aw ma'nahu apa? Ilmu badi. Nah, ini ilmul badi ya. Terus nomor 18 sebab makanat fa'uhu wa lamuhu harfai al-illah huwa al-lafif al-makrun. Fa'ul fi'linya. Coba perhatikan soalnya. Kalau fi'ilnya fa'ul fi'li dan lamul fi'linya harful illah, berarti harful illahnya terpisah nggak? Terpisah. Terpisah. Kok terpisah itu istilahnya apa? Mafruq. Farraqa, mafruq. Berarti jawabannya betul nggak ini? Khotak nomor 18. Harusnya al-lafif al-mafruq, bukan al-makrun. Nomor 19. Harfun lam yadkhul 'ala al-fi'li faqat. Harfu lam yadkhulu 'ala al-fi'li faqat. Ya, itu sahih jawabannya betul. Karena nggak mungkin masuk ke isim ya, huruf lam. Karena dia termasuk adawati jawazim lil fi'lil mudhari'. Dirasatu ilmil balaghah tuba'iduka an fahmi ma'anil Qur'anil Karim. Sahih. Coba gini sebab perhatikan dulu istilah maknanya. Belajar ilmu balaghah itu menjauhkan kalian dalam memahami makna Quran. Betul atau salah? Khotak. Khotak sebab. Itu jawabannya salah. Nah, di soal IPA biasanya juga ada soal tentang sahih khotak sebab. Ya, kira-kira ibarah ini, perkataan ini jawabannya apa? Sahih atau khotak kayak gitu. Nah, itu sering sekali keluar soal-soal yang kayak gitu sebab. Jadi ya kalau antum jawab salah pasti salah semua sebab. Itu jawabannya antara sahih atau khotak cuma dua. Nah, itu soal kayak gitu sering muncul ya di tes masuk LIPIA. Jadi diperhatikan baik-baik. Terus qala al-ustaz. Tanda baca yang tepat apa? Setelah qaul wal maqul, tanda bacanya apa? Ba. Nuktatain. Ya, betul. Terus ishtarat ummi minasuki al-hudara Al-fasilah. Al-fasilah, betul. Istahaqqa Khalidun al-jaizata li'annahu faza fil musabaqah. Nah, itu ada kalimat sebab dan akibat. Khalid dapat hadiah, ya itu akibatnya. Sebabnya kenapa dapat hadiah? Karena menang lomba. Tanda bacanya apa? Fasilah mangkutoh. Fasilah mangkutoh, betul.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam ini namanya jumlah apa? Jumlah apa Wahiyah. kemarin? Kayak rahimahullah hafizahullah namanya jumlah apa? Doa. Jumlah du'aiyah atau i'tiradiyah. Ya, jadi tanda baca yang tepat apa? Syartata. Asyartotan, betul. Terus nomor 5, tuktabu alamata ta'ajub ba'da jumalin tadullu ala, kemarin sudah dijelaskan. Belum masuk Kullu ya. ma dzukir. Nah, kullu Kullu dzukir. mazukir. Nah, ya pokoknya yang infialat, al-ihsiya apa namanya? Al-ihsas. Pokoknya yang berhubungan dengan perasaan, ya, itu tanda ta'ajub diletakkan. Mau itu perasaan senang, sedih dan lain-lain. Terus rawa Ibnu Abbas. Nah, ibnnya di situ di awal kata atau di tengah-tengah kata? Ibn. Awal. Nah, kalau di awal alifnya dihilangkan atau enggak? Kapan alif pada ibn itu dihilangkan? Kalau terletak di mana? Tengah. Di tengah dua nama orang. Nah, sekarang pertanyaannya, ibnnya terletak di tengah nama orang atau enggak? Ayo sebab ibnnya Tidak, di Ustaz. tengah-tengah nama orang. Tidak. Enggak. Kalau enggak, Enggak. kalau dia di depan, berarti alifnya tetap ada. Yang mana jawabannya? Ba. Ba, nomor 6 ba jadinya ya. Rawa Ibnu Abbasin. Zahaba Aliyun ila idarati syu'un atulab. Apa kaidahnya? Dhammin. Berarti Jim. hamzahnya ditulis di atas apa? Alal waw. Wow. Alal waw. Betul, jim jawabannya. Tuktab al-hamzatu al-mutawassitatu ala nabrah, yaitu alal ya. Idza kanat Maksurah. kapan? Idza kanat maksuratan, ya betul. Ya, jadi hamzah di tengah itu ditulis di atas ya kalau dia berharokat kasrah. Soalnya kalau dia berharokat fathah atau dhammah ya sebelumnya kada wa kada nggak mungkin ya. Jadi keadaan ditulis di atas nabrah itu kalau dia kasrah ya. Terus satamshi yaitu di antaranya seperti itu. Nomor 9, satamshi Fatimah wa usratuhu ila syati' al-bahrina. Berarti hamzah di akhir penulisannya gimana? Antum lihat huruf sebelum hamzah harokatnya apa? Syati'. Maksur. Pun. Kasrah berarti harusnya hamzahnya ditulis di atas apa? Nabrah. Ala nabro. Jadi jawabannya apa? Dal. Dal, betul. Abdullahi talibu jami'ati Indonesia. Wa titik-titik Naufal. Fahuwa talib jami'ati Jakarta hukumiyah. Wa amma. Ya amma itu ya, adapun. Amma itu artinya adapun. Kalau imma ataupun, imma itu ataupun. Ya, kalau imma itu contohnya seperti ini. Uridu antakuna ustadzan imma tabiban wa imma tabiban. Yaitu ada maknanya ataupun. Nah, karena di sini maknanya adapun ya. Adapun Naufal dia adalah mahasiswa Universitas Jakarta, UIN ya, kok UIN? Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Innahu rajulun bakhilun. Dia adalah laki-laki yang pelit, titik-titik kaya. Indama ketika bainama. Ya. Bainama. Artinya bainama apa? Antara. Ya, antara. Antara apa itu? Antara apa? Antara apa? Antara apa? Bainama nahnu. Nah, kalau ketika apa bainama itu artinya ketika juga. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun sadidu bayadith thawbi ya sawadu ar-ra'si summa apa namanya asnada mirfaqai apa namanya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan di kalimat bainama artinya ketika. Baina kalau ada ma berarti artinya bainama. Terus ghairu annahu artinya apa? Tidak. Bukan, tidak.
Ghaira annahu itu artinya namun. Artinya apa? Nah, namun. Pak itu sebab Oh, namun artinya tahu namun kan? tapi. Ya namun ya bisa kecuali bahwa atau ya namun. Terus li'annahu ya karena. Berarti berarti yang lebih tepat mana katanya? Alif waba. Kok alif waba? Dia adalah laki-laki pelit ketika kaya. Iya. Seperti itu? Enggak ya sebab. Bukan Ghairu seperti annahu. itu. Ghairu annahu ya sebab lebih tepat. Dulu, Ustaz, Jim. Itu bahasa Indonesia antum terjemahkan ke bahasa Arab itu. Jim, Ustaz, Jim. Ya. Jim ya sebab dia laki-laki pelit namun Namun pelit. kaya. Namun pelit. Itu. Oh, Bukan dia laki-laki pelit ketika kaya. Bukan kayak gitu ya sebab. Oh, iya. Karena kenapa? Indama itu biasanya datang setelah indama itu fi'il. Ya, datang setelah indama itu kata kerja. Kalau bainama ya kadang fi'il, kadang isim. Tapi kalau diartikan seperti ini salah ya sebab. Ya salah. Terus yang berikutnya. Zahabtu ana wa asdiqai ila hadiqatil hayawanat. Natanazzahu fiha. Tumma. Nah, itu Tumma. ada fasilah mangkutah ya sebab. Ada fasilah al-mangkutah harusnya adalah kalimat sebab. Yang mana kira-kira kalimat sebab? Berikut ini. Ai, au, thumma atau hinama. Tumma. Thumma itu bukan lafaz sebab. Hinama. Hinama itu bukan lafaz sebab. Yang memiliki makna li'anna yang mana? Ai. Ai. Ya, Ai. zahabtu ana wa asdiqai ila hadiqatil hayawanat. Ai, natanazzahu fiha. Ai itu maksudnya gitu. Memiliki makna asyarah, memiliki makna alasan itu ai. Ya, jadi ai itu memiliki makna selain dia memiliki makna alasan, dia juga memiliki makna penjelasan. Ya maksudnya gini, saya dan teman-teman saya pergi ke kebun binatang. Maksudnya, ya, natanazzahu fiha kayak gitu. Maksud ya ini gitu. Biasanya orang Arab tuh kayak gitu. Oh, Ya ini baru tahu. ya gitu. Ya, ai. Contohnya banyak di kitab-kitab tafsir. Misalkan contohnya as-siratul mustaqim. Maknahu yakni al-Quran. Bimakna al-Islam. Bimakna al-hidayah. Yani al-jannah. Kayak gitu makna gitu. Ya, bimana. Baik. Berikutnya sebab Raqiba Fauzan al-Hafilah. Hiya ta'atalat. Fauzan mengendarai bis. Ta'atola itu artinya dari kata utlah. Utlah itu artinya libur. Libur itu berarti berhenti dari berkegiatan. Makanya ya mobil mogok itu diartikan ta'attalat sayyarah. Artinya mobilnya mogok, berhenti, nggak bisa jalan. Yang mana? Faiza. Faiza itu artinya tiba-tiba. Ya, Fauzan mengendarai bis. Faiza hiya ta'attalat. Kemudian tiba-tiba apa? Bisnya mogok. Berikutnya sebab min syuruti al-jumlah fi lughatil kitabah. Ya, di antara berikut ini syarat dari menyusun sebuah jumlah di dalam bahasa kitabah, di dalam pelajaran kitabah. Ini antum nggak belajar sob ya. Insya Allah soal-soal idat itu nggak ada kayak gini insya Allah. Yang mana sebab kira-kira? Ba. Ustadz Afwan, tanazah tadi artinya apa? Nah, tanazzaha ya tanazzahu itu artinya bertamasya. Tamasya atau tamasya itu. Kita bertamasya ya besok apa namanya ke Ancol misalkan. Tahu artinya tamasya kan?
Makanya disebut dengan an-nuzhah. Nuzhatun itu artinya tamasya. Terus, nah ini antum belum belajar sebab. Yang 14 ini B ya. 14 Mbak. Juz'un minan nasi tatakawwanu min jumalin tahtawi ala fikrah wahidah ra'siyah. Nah, kalau ada sebuah jumlah terdiri dari fikrah, terdiri dari fikrah wahidah, terdiri dari ide pokok. Ya, ide pokok ya dan beberapa pola apa namanya pembahasan namanya apa? Fakrah. Susunan. Nah, itu fakrah, itu namanya paragraf. Definisinya juga sama kayak paragraf di dalam bahasa Indonesia. Jadi paragraf di dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah kata yang disusun, ya, yang di dalamnya termuat ide pokok. Baik, nomor 16, min syuruti jaudatil faqrah. Apa syarat bagusnya sebuah paragraf itu? Salamah. Yang pertama salamatu mufadiha wa tarotibiha, betul. Ini jami' madzukir, Sob. Kullu Jadi, ma. paragraf itu biar bagus, ya, ide pokoknya satu, ya. Kalau antum mau membahas tentang tema sabar, ya paragrafnya harus disusun dengan kata-kata yang membahas tentang sabar. Jangan antum bahas sabar, tapi antum tulis tema tentang ibadah, sholat, misalkan dan yang lain-lain, nggak bisa. Jadi harus selamat susunan katanya harus selamat sesuai kaidah. Kemudian harus satu ide pokoknya. Kemudian ya uslubnya beragam. Ya susunan katanya beragam. Ya bisa menggunakan bahasa metafora, sajak dan lain-lain. Jadi kullu madzukir. Al-intiqalu minat takhsis ila ta'mil fi bina'il faqr. Berpindah dari pembahasan khusus ke pembahasan yang umum dalam menyusun paragraf itu bersandar atas apa? Atas Ini antum belum Araba. belajar. Ya, ardus silsilatin minal juz'iyat allati taqudu ila hukmin asasiyin fi nihayatiha. Jadi antum kayak gini-gini ini nggak ada dong ya. Kalau nggak ada soal-soal kayak gini kalau masuk idat. Dan antum kalau masuk S1 pun apa namanya jurusan lughah pun pembahasannya nggak ada yang kayak gini, so. Insya Allah mudah ya. Nih jadi kita lewati yang kayak gini, so. Kemudian jumalul faqrah Ustaz, apa, allati Ustaz? taqumu bi 6. Artinya jaudah apa, Ustaz? Jaudah itu artinya tahsin. Tabdi' tajmil artinya jaudah. Nah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ya, maksudnya min syuruti tajmilil faqrah atau tahsini al faqrah. Itu artinya. Jaudatun itu artinya keindahan, bagus. Hadza min jaudati kalamik ya Syekh. Nah, ini apa dari indahnya perkataanmu ya Syekh. Baik. Jumalul faqra allati taqumu bitawdih awil istidrak awil tamthil aw iradi adalah sama, yaitu susunan paragraf yang terdiri dari penjelasan, ya pemahaman, kemudian perumpamaan, permisalan untuk untuk menjelaskan maksud makna dalam kata tersebut disebut dengan apa? Apa? Susunan bahasa yang fungsinya sebagai perumpamaan atau menjelaskan atau apa memahamkan maksud dari ide pokok di dalam paragraf. Itu namanya itu jumal far'iyah ya, itu jumlah cabang. Ya, tujuan dari jumal far'iyah ini ya untuk menjelaskan maksud dari ide pokok yang disusun di awal. Terus ada tentang surat ya, sebab di sini ada tentang surat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Abu Dhabi Al-Imarat At-Tarikh Sa'adatu Mudiri Syarikati Bitrul. Nah, kalau sudah ada surat kepada perusahaan, ya, surat ke perusahaan, surat melamar kerja, berarti jenis suratnya surat apa? Jenis suratnya surat apa? Surat resmi. Berarti ini yang disebut dengan ar-risalah ad-diwaniyah atau ar-risalah ar-rasmiyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ufidu sa'adatakum annani ahadu abna'i hadzal watan al-muqta'. Ya, yang dibanggakan ya. Saya salah satu anak dari bangsa ini yang bangsa yang luar biasa ini.
Hasil saya sudah dapat yaitu ijazah S1 bakalorius sarjana fi handasati bitrum wal ma'adin di jurusan teknik minyak dan tambang. Ma'adin itu tambang ya, kayak batu bara ya, nikel itu ma'adin, emas, perak. Waladayya diplom fil hasib al-ali, dan saya juga punya ijazah di di fakultas diploma tinggi dalam takhasus manajemen komputer. Wa tahaddatsul lugha al-injiliziyah bi talaqah. Ini juga antum bisa gunakan sebab ana atakallamu lughata al-indonesia bi talaqah. Maksudnya dengan lancar. Talaqah itu lancar. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Wa arghabu an akuna, dan saya berharap bisa menjadi mimman nalu syarfa khidmatil watan, bisa mendapatkan kesempatan untuk mengabdi pada negeri ini min khilalil amal fi daratikum, ya, melalui perantara bekerja di perusahaan Anda. Fasatajidun, dan insyaallah kamu akan mendapatkan itu pada diriku. Birikati hadza talab, ya, suaran dan saya lampirkan ya, pada permohonan ini suar minal muahhalat allati ahmiluha. Saya lampirkan pula muahalat itu bisa diartikan CV ya, proposal, lamaran yang saya lampirkan. Fatafaddalu biqabuli fa'ikil ihtiram muqaddamu at-talab Ahmad Khalifah Syahi Daulatul Imarat Al-Arabiyyah Al-Muttahidah Abu Dhabi. Nah, nomor dua itu apa di sini? Nah, nomor 2 di situ ada at-tarikh, ada tanggal. Itu maksudnya tanggal apa itu, Pak? Nomor 2 di situ ada tanggal. Maksudnya tanggal apa? Kutibat. Ya, itu tanggal kutibat fi risalah. Tanggal ditulisnya surat, betul. Itu tanggal ditulisnya surat. Terus al-khatimah yushiru ilaiha raqam kam. Khatimah itu yang mana khatimah? Penutup. 7. Nomor 7 ya, sebab penutup itu bukan nomor 10 ini, bukan ini penutup surat. Penutup surat itu yang kalimat akhir dari surat itu. Ya, sebelum ditulis muqaddamutul laf. Itu yang disebut dengan khatimatu ar-risalah. Nah, ini bedanya risalah di masa sekarang dengan di masa dahulu ya. Kalau di masa sekarang ada tulis tanggalnya, kemudian ada nama pengirimnya. Ya, dulu ada juga nama pengirim kepada siapa, tapi ditulisnya di awal. Kalau sekarang ditulisnya di nama pengirimnya ditulis di akhir, sedangkan nama yang dituju ditulis di awal. Kemudian dijelaskan ya, kotak pos, PO Box, ya, kemudian negara tempat antum mengirim surat. Jadi penutup suratnya itu yang nomor 7. Ada soal? Baik, إذا كان ليس لديكم سؤال فنختم شرحنا هذا الصباح. يسر الله لكم الأمور. Semoga dimudahkan bagi antum-antum yang sedang berikhtiar untuk mengikuti tes ujian masuk LIPIA dimanapun itu. Semoga dimudahkan, dilancarkan, kemudian diberikan pilihan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hada muridu qalahu subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz. Ya Ustaz, assalamualaikum.